Tips membeli TV di 2025 yang pastinya semakin menantang, terutama kalian kaum mendang-mending nih antara harga, fitur, dan after sale. Pusing gak tuh? Banyak pilihan sekarang. Video ini dibuat karena salah satu komentar pilih TV QLED dengan HDR biasa atau TV LED dengan HDR tinggi seperti Dolby Vision. Jawabannya gampang ya. Pastinya simak video ini sampai selesai. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Ahmad. Dan sebelum masuk ke pembahasan, gue ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa pastinya nyalain lonceng notifikasinya ya. Sebelum gue jawab pertanyaan di atas, gue akan kasih beberapa tips memilih atau membeli TV di 2025 sesuai kebutuhan pastinya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang kita hilangkan untuk bingung dipilih di tahun ini, seperti resolusi karena rata-rata sudah 4K UHD, bejelis atau kerampingan. Sudah jelas di tahun ini semakin bejelis atau tipis ya. Yang masih bilang di komen sudah siaran TV digital apa belum? Yang pastinya sudah ya. Terus pilih Android TV apa Google TV? Di tahun ini Android TV sudah tidak ada ya, cuma Google TV dengan base OS Android TV. Terus rata-rata sudah pakai HDMI 2.1 ya. Nah, perbedaannya adalah full bandwidth atau tidaknya. Terus pemilihan audio nggak usah kali ya, tidak jauh ya kalau perbedaannya kalau speaker internal TV pastinya. Oke, langsung gue akan kasih 3 tips untuk memilih atau membeli TV di tahun ini untuk kaum mendang-mending pastinya. Yang pertama adalah after sale dan garansi panel. Pastinya pilih beberapa brand, ya minimal 3 brand lah, yang mungkin salah satunya sudah percaya dengan brand tersebut, atau malah kalian salah satu ekosistem dari brand tersebut, punya beberapa IoT di rumah kalian, contohnya AC atau kulkas dan lain-lainnya. Atau pilih brand yang sudah teruji lama nih dan pro ya di segmen TV yang pastinya juga digunakan di global, contohnya 3 besar nih, Samsung, LG, dan Sony. Atau juga beberapa brand China seperti Hisense dan TCL yang penjualannya di Amerika Serikat dan bagian Eropa tahun ini meningkat, dan juga Aqua Electronic atau Haier yang penjualannya meningkat di India, Arab, Vietnam, dan Malaysia. Dan pastinya brand pilihan tersebut service centernya ada di dekat tempat tinggal kalian atau mempunyai service center yang banyak di tempat kalian. Beberapa ada yang komen tentang klaim garansi yang susah atau pelayanan yang kurang dari sebuah brand tersebut dan jadi trauma nih dengan brand tersebut. Sebenarnya menurut gue hal tersebut tergantung wilayah dan banyaknya service center di suatu wilayah tersebut. Misalnya ya, kita kasih contoh nih. Misalnya di Bandung cuma 1 service center, tapi kebetulan di situ lagi banyak permintaan service, ya otomatis punya kalian antri lama. Lanjut ke lamanya garansi yang harusnya jadi salah satu pertimbangan juga nih, dimana sekarang untuk kualitas LED atau TV di semua brand menurut gue 11-12 lah, lebih ke penggunaan dan perawatannya. Contohnya pakai stabilizer untuk mengurangi tegangan yang tidak stabil ya, atau tegangan listrik di Indonesia tahulah berbeda dengan di luar. Dan begitu juga instalasi listrik rumah kalian kurang baik nih, misalnya nih stop kontak bercabang-cabang yang bisa menimbulkan arus pendek di rumah kalian. Jadi pemilihan garansi yang panjang menurut gue pastinya akan lebih utama. Contohnya nih yang garansinya cukup panjang seperti Hisense dengan 3 tahun service atau seperempat serta panelnya, atau Aqua dengan 5 tahun garansi panel, atau brand-brand lain yang mempunyai garansi servis dan panel yang lebih panjang dari yang lainnya. Oke, kita lanjut nih yang kedua nih, pastinya ukuran, teknologi layar, dan fitur. Yang pertama, tentukan ukuran layar yang dibeli, contohnya seberapa besar ruang tamu dan seberapa banyak penonton yang menggunakannya.
Kalau keluarga besar lebih dari 4-5 orang ya, pilih pastinya yang utama layar dengan inci yang gede 65 inch ke atas. Sekarang banyak pilihan TV gede dengan harga terjangkau, tapi kalian kaum mending harus lupakan teknologi layar dan fitur. Yang penting pastinya sudah 4K ukuran gede sudah cukup. Terus selanjutnya teknologi layar LED, QLED serta fiturnya. Untuk pemilihan ini pastinya sesuaikan kebutuhan kalian, karena TV LED dan QLED di harga entry level tidak begitu jauh perbedaannya. Contohnya warna dan kepekatan hitam sedikit lebih baik. QD Mini LED dengan warna dan brightness yang sangat tinggi ditambah kepekatan hitam yang baik, sedangkan OLED dengan kontras warna dan kepekatan hitam yang sempurna. Nah, biasanya gue bagi jadi 3 kebutuhan utama ya. Contohnya untuk yang lebih banyak kegunaannya nonton TV lokal atau digital, lebih banyak untuk nonton streaming movie dan YouTube, dan lebih banyak untuk bermain di konsol game. Untuk pemilihan kebutuhan ini cuma untuk kaum mending ya, pastinya di entry level. Yang pertama untuk yang lebih banyak nonton siaran lokal tiap harinya. Nah, pastinya 4K UHD dengan inci yang gede dan dengan upscaling yang baik, karena biasanya siaran TV lokal cuma HD, butuh upscaling baik. Contohnya untuk beliin orang tua TV, misalnya TV entry levelnya Samsung atau LG, Samsung DU7000 atau LG UT8050, upscalingnya yang baik. Nah, untuk inci yang gede, pilihan lainnya seperti TCL P655 dan P755, Aqua K800 atau Hisense A65N. Yang kedua sedikit lebih besar incinya, tapi dengan teknologi QLED nih, untuk warna yang lebih baik dan kepekatan hitam, misalnya untuk nonton siaran bola, nonton sinetron atau film ya, contohnya Xiaomi A Pro 2025 dan Aqua S80e. Yang kedua lebih banyak nonton streaming movie seperti Netflix dan YouTube. Nah, untuk di sini agak ribet ya untuk pemilihannya, yang mana yang diutamakan, fitur atau teknologi layar nih. Seperti pertanyaan di awal tadi nih, QLED cuma dengan HDR10 atau LED biasa dengan Dolby Vision. Kalian pilih yang mana nih? Kalau full buat streaming movie, apalagi di Netflix dengan paketan full, gue akan ambil LED biasa dengan Dolby Vision. Kenapa? Karena pertama pastinya menikmati full kualitas ya Netflix itu sendiri. Yang kedua karena metadata Dolby Vision yang dinamik. Setiap bingkai video sesuai untuk terang gelapnya serta warnanya. Untuk QLED dengan HDR10, nonton di Netflix masih statik ya, dipukul sama terang gelapnya di sepanjang videonya. Bahkan untuk detail backgroundnya akan memudar ya, karena terang yang sama. Contohnya Xiaomi A Pro 2025 sudah QLED dengan TCL P75 yang belum QLED tapi sudah Dolby Vision. Di sini gue akan ambil TCL P755. Nah, untuk nonton Netflix, tetapi kalau lebih banyak nonton TV lokal dan YouTube dengan HDR10, gue akan ambil Aqua S80e dengan QLED karena warna color gamutnya lebih tinggi dari LED biasa. Jadi bisa menikmati HDR-nya ya pada TV lokal dan HDR10 di YouTube. Nah, kalau pengen warna oke nih dengan QLED dan dapat fitur Dolby Vision-nya, ya ambil yang lebih sedikit mahal seperti Hisense Q6N dan TCL C655. Kalau QLED PS lokal dimming, pilih mana nih? Gue masih pilih QLED ya, karena 75% konten terang, kecuali QD Mini LED. Tapi beda harga lagi nih. Biasanya perbedaan harga nih LED dengan Dolby Vision dengan QLED tanpa Dolby Vision, biasanya perbedaannya di sekitar 300-500 ribuan. Terus QLED dengan Dolby Vision di sekitar 600-700 ribuan ya. Untuk lokal dimming tanpa QLED agak sedikit mahal ya, di sekitar 1 jutaan. Untuk TV dengan konsol game, pastinya mode gamenya yang lengkap seperti dua hal yang penting ya, PRR dan ALLM.
Biasanya kalau support 2 ini pastinya terdapat gambarnya juga. Untuk Hz yang tinggi di konsol menurut gue 120 Hz sudah sangat baik ya. Dapat Full HD atau 2K di 120 Hz sudah maksimal. Paling murah support PRR dan ALM seperti TCL P755 dan Hisense A65N. Untuk QLED-nya Hisense Q6N dan TCL C655 yang sudah support Full HD 120 Hz. Terakhir nih, tentukan beli online apa beli offline dengan perbandingan harga dari setiap brand. Nah, untuk beli offline pastikan tempat yang dibeli banyak diskonnya pastinya. Contohnya seperti Hartono ya, atau Grey brand terdekat di tempat kalian. Pastinya yang penasaran dengan kualitas layar yang kalian mau beli, pastinya langsung cek ya di tokonya. Bandingkan langsung nih di tokonya. Tapi bandingkannya dengan YouTube atau Netflix. Kenapa? Karena display yang di toko kontennya sudah disiapkan dengan yang bagus dan dalam mode toko ya, bukan mode rumah. Jadi kalian ganti dulu mode rumah dan tes langsung di sana. Untuk beli online pastikan toko tidak jauh dari tempat tinggal karena ongkirnya pasti akan mahal, dan official toko lebih baik ya dari tambahan garansi toko atau garansi pengiriman, dan pastinya kepercayaan barang TV yang original. Cek promo juga nih yang terbaik seperti promo bulan atau tahun kembar yang pastinya sangat-sangat baik ya. Jadi pilih TV yang menawarkan keseimbangan antara aftersale, harga, dan fitur yang Anda butuhkan. Pertimbangkan semua faktor ya di atas ya, dan sesuaikan dengan anggaran serta kebutuhan Anda. TV terbaik bukan hanya yang paling mahal, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Semoga tips dan panduan ini membantu kalian dalam memilih TV yang tepat. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menarik seputar membeli TV, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk tips lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.